Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat selalu ya untuk kita semua. Ya, pada kali ini kita akan kembali belajar ya. Tetap semangat ya, supaya kalian bisa memahami apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Selesai. Ya. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita pada pertemuan yang lalu ya. Kalau pertemuan yang lalu kita di pembelajaran 1 sampai dengan 3 dan sekarang kita akan melanjutkan masih di tema 2 ya, tematik tema 2, subtema yang ketiga. Nah, kali ini kita lanjutkan di pembelajaran keempat sampai dengan ke-6. Bagaimana kalian? Sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dalam muatan bahasa Indonesia ya, di mana lagi-lagi kita akan belajar tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Nah, biasanya kita menggunakan kata tanya ya untuk menemukan informasi di dalam teks itu ya. Nah, seperti kata tanya apa itu untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Lalu kata tanya di mana itu untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan itu untuk mengetahui informasi waktu. Dan juga kata tanya siapa. Nah, itu untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Lalu ada juga kata tanya mengapa. Itu digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Dan ada juga kata tanya bagaimana, di mana kata tanya bagaimana itu untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Ya, di materi sebelumnya kita juga pernah pelajari. Jadi tidak terlalu sulit ya buat kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain dari artikel, kalian juga dapat menceritakan kembali isi teks misalnya dari poster. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks? Ya, perhatikan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ya dalam menceritakan kembali isi teks. Nah, antara lain apa saja? Ya, yang pertama yaitu menyampaikan informasi teks itu dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokoknya. Lalu yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Dan yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Nah, itu tadi adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks. Nah, sekarang bagaimana menandai informasi pada teks yang dibaca? Ya, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Nah, kata kunci itu dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dalam menceritakan kembali isi teks cerita bergambar itu kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Lalu yang kedua itu menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi teks cerita bergambar. Paham ya anak ya? Ya, kita lanjutkan sekarang. Dari muatan bahasa Indonesia kita beralih ke muatan IPS, di mana kita akan belajar tentang bagaimana cara menghargai usaha orang lain ya. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai usaha orang lain itu di antara lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain ya. Jadi kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh merendahkan apapun usaha orang lain itu ya.
Lalu yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain, ya. Lalu yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain, ya. Kita tidak boleh iri dengan orang lain yang usahanya lebih maju dibanding dengan kita. Paham ya, Nak ya? Lalu cara yang berikutnya yaitu bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Jadi bersaingnya dengan cara yang sehat, bukan dengan cara yang tidak sehat, saling menjatuhkan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kalau kita sama-sama memiliki usaha yang sama, kita harus bersaing dengan sehat. Lalu cara yang berikutnya yaitu ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Jadi kalau kita sudah sukses, kita tidak usah sombong ya. Justru kita harus membantu usaha orang lain ya, supaya apa? Supaya orang lain pun juga bisa merasakan kesuksesan seperti yang kita rasakan ya. Nah, itu tadi adalah cara menghargai usaha orang lain. Paham ya, Nak ya? Ya, dari muatan IPS tentang cara menghargai usaha orang lain, kita beralih ke muatan IPA di mana kita akan belajar tentang merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Nah, di sini Missnya yakin deh kalian tidak merokok kan? Iya. Nah, rokok itu sangat banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya. Misalnya apa? Nikotin, tar, dan karbon monoksida ya. Nah, zat-zat itu sangat membahayakan organ pernapasan kita. Nah, berikut ini ada beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Nah, karena banyak merokok nih ya, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Lalu beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Terus bisa juga menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya penyakit-penyakit tentang organ pernapasan ya, yang menyerang organ pernapasan. Lalu bisa mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan bagi ibu hamil itu merokok sangat mengganggu kesehatan janin. Janin itu adalah calon bayi yang ada di kandungan ibu hamil. Ya, nah itu tadi adalah bahaya merokok ya, bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Untuk itu jangan merokok ya, paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Ya, cara menjaga kesehatan organ pernapasan yang pertama, memakai masker untuk mencegah masuknya polusi, debu, bakteri, dan penyakit yang masuk melalui lubang hidung dan mulut kita ya. Jadi menggunakan masker. Lalu yang berikutnya, olahraga secara teratur. Nah, karena apa? Karena olahraga secara teratur itu dapat memperkuat dan menambah vitalitas jantung dan paru-paru ya. Lalu istirahat yang cukup, makan sayuran dan juga makan buah-buahan. Lalu bisa juga dengan cara bangun pagi ya saat kadar oksigen masih sangat bersih ya. Nah, itu tadi adalah beberapa cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Ya, memakai masker, olahraga teratur, istirahat yang cukup, makan sayur dan buah-buahan, dan juga bangun pagi ya. Karena apa? Karena udara masih bersih. Paham ya, Nak? Oke, kita lanjutkan. Oke, dari muatan IPA kita beralih ke muatan SBDP di mana kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat cerita bergambar ya. Nah, kita sudah pelajari juga apa itu cerita bergambar. Ya, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, bagaimana tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk membuat cerita bergambar? Perhatikan baik-baik. Tahap yang pertama yaitu menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Lalu kita tentukan objek yang ingin digambar. Tahap yang ketiga membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Jadi dibuat sketsanya dulu ya. Lalu tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Nah, setelah sketsa selesai lalu ditebalkan
dan warnai dengan menggunakan spidol, bisa juga diwarnai dengan pensil warna atau juga dengan krayon, bisa juga dengan cat air ya. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap yang harus dilakukan dalam membuat cerita bergambar. Nah, kalian pun juga sudah pernah mempraktekkan ya membuat komik ya. Ya, setidaknya kalian sudah bisa memahami bagaimana cara membuat cerita bergambar. Jelas ya, Nak ya? Ya, masih kaitannya dengan cerita bergambar ya. Kita akan belajar tentang teknik pewarnaan ya. Mewarnai ilustrasi itu dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Sekarang kita akan perhatikan perbedaan antara teknik kering dan teknik basah ya. Kita ke teknik kering dulu. Kalau teknik kering atau teknik kering itu tidak memerlukan pengencer air atau minyak ya. Terus ilustrasinya dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Lalu dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Misalnya media kering itu bisa menggunakan krayon dan pensil warna ya. Itu kalau kita menggunakan teknik kering. Lalu kalau teknik basah bagaimana? Nah, kalau teknik basah itu dia memerlukan air atau minyak sebagai pengencernya. Lalu ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Nah, dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Nah, media basah itu contohnya apa? Contohnya cat air, bisa juga cat minyak ya. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara teknik kering dengan teknik basah. Paham ya, Nak ya? Nah, sekarang kita akan pelajari tentang poster ya. Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, poster itu biasanya ditempel ya, ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya. Nah, poster itu biasanya dibuat dengan warna-warni yang kontras dan kuat. Poster sendiri itu bisa menjadi sarana iklan ya, bisa menjadi sarana untuk pendidikan, propaganda, sosialisasi dan dekorasi. Terus, cat poster itu biasa juga disebut dengan cat plakat. Karena apa? Karena memiliki sifat yang pekat ya, sifat yang pekat. Sifatnya datar, cocok untuk menggambar dekoratif. Ya, nah itu tadi adalah sekelumit tentang poster. Ya, sekarang kita beralih ke muatan PPKN, di mana kita akan belajar tentang sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Ya, nah sebagai masyarakat kita harus sadar ya akan kewajiban kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contohnya apa menjaga kebersihan lingkungan itu? Oke, yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa di antara kalian yang masih suka membuang sampah sembarangan? Tidak ada ya, pasti. Oke. Lalu menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang ketiga mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Nah, itu adalah contoh sebagai masyarakat yang sadar akan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat apa saja? Iya, pintar sekali. Yang pertama, lingkungan bersih dan nyaman. Lalu setelah itu terhindar dari penyakit. Iya. Terus juga timbul kepedulian ya, peduli untuk membersihkan lingkungan ya. Peduli untuk bekerja bakti ya. Lalu contoh yang berikutnya yaitu kehidupan masyarakat yang harmonis ya. Kalau lingkungannya itu bersih, lingkungannya itu asri ya, pasti akan tercipta masyarakat yang harmonis. Nah, coba kalian perhatikan, itu ada gambar sampah yang menumpuk. Nah, itu harus dibersihkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, sekarang bagaimana tentang tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat? Ya, tentang tanggung jawab. Perhatikan,
Tanggung jawab di rumah itu antara lain yang pertama membantu pekerjaan orang tua di rumah. Lalu yang kedua ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Lalu yang ketiga melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik, tentunya di lingkungan keluarga. Ya. Nah, sekarang tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah yang pertama itu ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu yang kedua ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dan yang ketiga melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik ya, melaksanakan tata tertib ya. Semuanya harus dilaksanakan dengan baik. Lalu bentuk tanggung jawab di lingkungan masyarakat itu yang pertama ikut menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di lingkungan masyarakat ya. Lalu ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar ya. Kemarin kita juga sudah pelajari ya. Lalu yang berikutnya melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk tanggung jawab baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bagaimana anak-anakku semua? Jelas ya apa yang sudah dijelaskan oleh Miss? Oke. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa kalian tetap semangat ya, meskipun pembelajaran masih secara online. Ya, anak-anakku. Ya, untuk menutup pertemuan kali ini kita akan berdoa untuk doa penutup. Berdoa mulai. Selesai. Ya, oke. Sampai bertemu kembali di materi yang selanjutnya, masih bersama kita semua ya, supaya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kepintaran ya. Oke, sampai bertemu kembali dan salam sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye.